Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sarifah dan rekan saya Kris Suhartini Dwi Putri. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisa lingkaran konflik yang mana konflik antara masyarakat adat dan perusahaan HTI terus berlanjut. Kasus ini bermula antara masyarakat adat Desa Kualin Hilir Ketapang, Kalimantan Barat, dan perusahaan perkebunan kayu PT Mayawana Persada, yang mana di sini pada tanggal 26 Juni 2023, masyarakat adat telah mendesak dilakukan pengukuran ulang tanah yang diserobot perusahaan. Mereka juga menuntut perusahaan mengembalikan tanah serta mengganti kerugian tanaman dan kayu yang ditebang oleh PT Mayawana Persada. Lahan ini yang digusur adalah tanah yang berupa kebun karet dan sawit masyarakat dan bawas atau bekas ladang, serta tanah ini termasuk tempat lokasi situs sakral adat. Di tanggal 26 Juni 2023, setelah setelah masyarakat meminta untuk pengukuran ulang tanah, perusahaan ini berjanji sebanyak 2 kali untuk menyelesaikan masalah dan membayar sanksi adat yang diputuskan pemangku adat Kualin Hilir. Tetapi dua pertemuan yang terjadwal pada tanggal 28 dan 29 Juni, perusahaan tidak kunjung memenuhi janjinya. Sebagai lembaga adat tersebut telah menjatuhkan lebih dari 3 kali sanksi kepada perusahaan, namun tidak dihiraukan. Kompensasi yang sesuai juga belum dilakukan perusahaan. Masyarakat pun merespon untuk mendatangi lokasi perusahaan, yang mana dalam menurut keterangan Ahmad saat itu camp telah dikosongkan tanpa karyawan maupun alat kerja. Tersisa hanya 11 alat besar ekskavator yang masih beroperasi dan 2 yang mogok di dalam konsesi. Setelah melihat lahan tersebut, lokasi perusahaan tersebut, masyarakat kemudian mengusir pekerja yang masih bertahan di kamp pembibitan dan penanaman akasia. Kemudian pada tanggal 29 Juni, salah satu petugas yang mengaku sebagai security perusahaan menyerahkan kunci ekskavator ke pihak pemangku adat. Tanggal 30 Juni, masyarakat menyerahkan kunci alat berat ke Polsek Kecamatan Simpang Hulu, Ketapang. Kemudian kunci ini ditahan hingga perusahaan menyelesaikan perkara dan membayar kompensasi dan denda adat. Kemudian menurut Syukri, kunci alat berat itu masih di pihak Polsek Simpang Hulu. Dari observasi lapangan yang dilaporkan masyarakat adat, tidak terdeteksi aktivitas hingga Minggu 9 Juli 2023. Ternyata setelah kita selidiki, konflik ini berawal sejak tahun 2019, yang mana ke masyarakat adat Kualin Hilir ini dan PT Mayawana Persada, perusahaan ini awalnya memperoleh perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau BPPH melalui surat SK 723 garing Menhub strip 2 strip 2010 tertanggal 30 Desember 2010 seluas 136.710 hektar. Meski demikian, masyarakat tidak menyepakati penyerahan lahan saat sosialisasi di Desa Kualan Hilir pada tahun 2010 hingga saat ini. Tetapi pada 2019, pejabat kepala desa saat itu memberikan persetujuan kepada perusahaan tanpa konsensus dari masyarakat adat. Pejabat kepala desa dan lembaga adat tersebut diundang ke Pontianak dan menyetujui secara sepihak dengan tali asi 1,5 juta per hektar. Situasi tersebut malah membuat masyarakat tetap menolak karena ya masyarakat juga tidak mendapatkan pemberitahuan dari kepala desa saat itu. Jadi seperti itu kasus awalnya. Jadi setelah kita pelajari kasusnya, kita menganalisa lingkaran konfliknya, yang mana
ada permasalahan, ada di situ ada permasalahan hubungan, permasalahan data, permasalahan struktural, permasalahan nilai, dan permasalahan kepentingan yang mana akan dijelaskan oleh Mbak Kris. Silakan Mbak Kris. Baik, terima kasih Mbak Sarifah. Dari kronologi tersebut, setelah kelompok kami analisa, ada beberapa permasalahan yang terjadi. Yang pertama yaitu permasalahan hubungan. Dari permasalahan hubungan ini terdapat perilaku negatif yang berulang, yang mana PT Mayawana Persada berulang kali tidak menemui masyarakat adat untuk membayar kompensasi dan denda adat. Kemudian yang kedua yaitu ada permasalahan data. Dari permasalahan data ditemukan bahwa adanya kurang informasi atau ketidaktahuan masyarakat adat terkait persetujuan antara PT Mayawana Persada dan pejabat kepala desa. Yang ketiga, ada permasalahan struktural, di mana dalam permasalahan struktural terdapat ketidakseimbangan kekuatan dan kewenangan, yaitu pejabat kepala desa menggunakan kewenangannya dengan menyetujui secara sepihak tanpa melakukan musyawarah terhadap masyarakat setempat. Kemudian yang keempat ada permasalahan nilai. Dalam permasalahan nilai ini terdapat permasalahan ideologi, di mana masyarakat menolak melakukan penggusuran dikarenakan dua faktor. Faktor yang pertama yaitu tanah yang digusur merupakan tempat sakral adat. Yang kedua, tanah yang digusur merupakan tempat mata pencaharian masyarakat setempat. Adapun permasalahan yang terakhir yaitu permasalahan kepentingan. Dalam permasalahan kepentingan itu terdapat terbagi menjadi dua, yaitu prosedural, yang kedua psikologis. Dari permasalahan kepentingan ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu prosedural, yang kedua psikologis, yang ketiga yaitu substantif. Yang dalam permasalahan prosedural, PT Mayawana Persada sudah mendapatkan itu dari BPPH serta pejabat kepala desa tanpa sepengetahuan masyarakat setempat. Adapun permasalahan psikologis, masyarakat adat merasa tertekan dan marah karena PT Mayawana Persada melakukan penggusuran lahan milik masyarakat adat, yang mana perbuatan IP enggak ketok. Ketok sing terakhir gak ketok. Sing kok dikat yo. Sing terakhir. Wis ulang dari permasalahan kepentingan ya. Adapun permasalahan yang terakhir yaitu permasalahan kepentingan, di mana permasalahan kepentingan sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu prosedural, psikologis, dan substantif. Adapun prosedural dijelaskan bahwasanya PT Mayawana Persada sudah mendapatkan izin dari BPPH serta pejabat kepala desa tanpa sepengetahuan masyarakat setempat. Kemudian yang kedua yaitu PT Mayawana Persada melakukan penggusuran dan pembabatan tanah, yang mana hal tersebut langsung dicegah oleh masyarakat adat. Masyarakat telah menuntut dan meminta kerugian yang disebabkan oleh perusahaan, tetapi PT Mayawana Persada tidak memenuhi keinginan masyarakat tersebut. Adapun permasalahan kepentingan yang kedua yaitu menyangkut dengan psikologis, di mana masyarakat adat merasa tertekan dan marah karena PT Mayawana Persada melakukan penggusuran lahan milik masyarakat adat, yang mana lahan tersebut merupakan tempat mata pencaharian masyarakat adat. Yang bagian yang ketiga yaitu bagian substantif, di mana perebutan lahan antara PT Mayawana Persada dengan masyarakat adat. Sudah bilangnya jam 12 sampai jam 2. Dari mana? Dari Surabaya. Baik, itu saja. Kamu kan yang nutup kan? Apa? Kamu kan yang nutup. Iya. Kata-kat yo. Ya. Ya. Baik. Bentar dikat sendiri. Baik, itu saja dari kami berdua. Mohon maaf Pak Tanzil atas seadanya ini.
Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.